Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Nah, namun alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan materi, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan juga tak lupa Miss doakan semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar online-nya, dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Miss akan melanjutkan materi IPS bab 4, yaitu tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Namun sebelumnya di sini Miss akan membahas ulang kembali tentang perlawanan bangsa Indonesia. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kedatangan bangsa Eropa yang akhirnya menguasai wilayah Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa tersebut tentunya tidak diterima begitu saja oleh bangsa Indonesia. Dan di berbagai tempat akhirnya terjadi perlawanan terhadap para penjajah. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada perlawanan rakyat Maluku. Nah, perlawanan rakyat Maluku ini antara lain di Pulau Saparua yang tentunya dipimpin langsung oleh Thomas Matulesi atau kita sering disebut dengan Kapten Patimura pada tahun 1817. Kemudian ada perlawanan rakyat Sumatera Barat atau Minangkabau, ya, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Tentunya para rakyat Sumatera Barat ini, perlawanan rakyat Sumatera Barat ini terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera ini berkobar di Minangkabau, ya. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan juga kaum Paderi pada tahun 1821. Kemudian selanjutnya ada perlawanan rakyat Aceh. Nah, inilah pimpinan dari perlawanan rakyat Aceh yaitu Teku Umar, ya. Saat berperang Teku Umar berpura-pura menyerah, tetapi melakukan perlawanan terhadap Belanda setelah diberi senjata yang lengkap. Nah, itu salah satu taktik ya dari perlawanan rakyat Aceh. Kemudian ada perlawanan rakyat Sumatera Utara yang dipimpin oleh si Singamangaraja yang ke-12, ya, oleh perlawanan rakyat Tapanuli atau Sumatera Utara. Nah, kemudian selanjutnya di sini Miss akan membahas tentang materi kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Jadi di sini ada kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia serta pengaruhnya bagi rakyat Indonesia. Ya, tentunya dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan juga dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama dari kebijakan bidang politik. Kaum kolonial ini tidak ingin kepentingan ekonomi mereka diganggu oleh kebijakan penguasa atau politis lokal. Nah, untuk itu kaum kolonial merasa perlu ikut campur dalam masalah politik suatu daerah di mana mereka tentunya memiliki kepentingan tersendiri. Caranya bermacam-macam, ya. Yang pertama, ada ikut campur dalam pemilihan penguasaan. Kemudian mendukung suatu kerajaan untuk menguasai kerajaan lain dan mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal. Kemudian selanjutnya ada kebijakan bidang ekonomi. Nah, seiring dengan perkembangan industri di Eropa, kebutuhan akan bahan baku seperti rempah-rempah, ya, kebutuhannya pun akan semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, serikat-serikat dagang Eropa yang bertugas memasuk bahan baku merasa perlu memonopoli perdagangan di suatu wilayah di Indonesia. Dengan begitu, pemerintahan kolonial di Indonesia dalam kurun waktu abad ke-16 sampai abad ke-17, ya, di Portugis, dari kolonial bangsa Portugis, tentunya ia menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate sehingga Portugis memperoleh hak istimewa untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian pada bangsa Inggris, kegiatan ekonominya itu dilakukan oleh Serikat Dagang East Indonesia Company atau EIC, yang mereka berhasil menjalin perdagangan dengan beberapa kerajaan
seperti Kesultanan Aceh, Kerajaan Banjar, dan juga Kerajaan Goa. Kemudian ada dari bangsa Belanda. Pada tanggal 31 Mei 1619, 1619, VOC berhasil melakukan Jayakarta. Nah, sejak itu pula VOC ini mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia dan akhirnya tentunya memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh Jawa serta wilayah lainnya seperti Sulawesi, Sumatera, dan juga Kalimantan. Kemudian selanjutnya kebijakan bidang sosial dan juga budaya. Nah, dalam bidang sosial dan budaya ini, kebijakan pemerintah kolonial itu sangatlah terbatas. Jadi, hal ini difokuskan hanya perhatian pemerintah kolonial hanya mengeruk kekayaan Indonesia sebanyak-banyaknya. Walaupun ada kebijakan dalam bidang sosial budaya ini tentunya cenderung mendukung kepentingan ekonomi pemerintah kolonial. Ya, lagi-lagi untuk mendukung kepentingan ekonomi pemerintah kolonial. Nah, pada masa Raffles, pemerintah kolonial memberi bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Crawford ya, untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia. Nah, tentunya pemerintah Raffles ini juga membantu lembaga-lembaga kebudayaan untuk memajukan kebudayaannya. Kemudian selanjutnya ada kebijakan dalam bidang pendidikan. Nah, dalam hal pendidikan, Belanda ini menerapkan kebijakan politik etis ya, atau politik balas budi merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi ya, atau kesejahteraan Indonesia. Nah, di sini dalam bidang pendidikan didirikanlah bermacam sekolah bagi semua golongan masyarakat. Yaitu yang pertama ada sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri, orang yang berkedudukan dan juga orang yang berharta. Kemudian ada sekolah kelas 2 untuk anak-anak pribumi pada umumnya ya, atau rakyat biasa. Kemudian ada sekolah Pamong Praja dan sekolah Dokter Jawa. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh kebijakan pemerintah kolonial bagi rakyat Indonesia. Apa saja pengaruhnya kebijakan pemerintah ini? Tentunya dari pengaruh politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Nah, dalam bidang politik, penjajahan Belanda menyebabkan bangsa Indonesia diperintah bangsa Belanda. Sehingga Belanda banyak mencampuri urusan politik lokal kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian selanjutnya dalam bidang ekonomi, penjajahan Belanda di Indonesia membawa dampak bagi negara Belanda itu sendiri. Pemerintah Belanda mengambil sumber daya alam Indonesia dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membangun Belanda. Dan yang terakhir dalam bidang sosial budaya. Nah, di sini ada muncul percampuran tradisi antara tradisi Belanda dan juga tradisi lokal di Indonesia. Nah, oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.